Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen, terkhusus bagi teman-teman yang akan berjuang dalam ujian atau seleksi untuk sertifikasi dosen di tahun 2025 ini. Saya mau menginformasikan atau sharing terkait dengan paparan teknis yang berkaitan dengan modul sertifikasi dosen di tahun 2025 ini. Nah, tapi sebelum saya lebih dalam, lebih jauh membahas terkait dengan paparan teknis ini, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen yang berniat untuk mendownload e-book yang bisa digunakan untuk prompting penulisan artikel ilmiah yang bisa dipublikasikan di jurnal internasional ataupun di jurnal nasional, untuk menulis buku dan lain sebagainya yang berkaitan tentunya dengan kegiatan Tridharma dosen. Bapak Ibu bisa mengunjungi link pada download link yang ada di deskripsi dari video ini. Nah, di situ semuanya insya Allah sudah lengkap Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kembali dengan paparan teknis ini. Sebelum saya membahas ini, saya mau menunjukkan dulu terkait dengan surat dalam informasi pelaksanaan sertifikasi dosen ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini bahwasanya ini ditujukan sebenarnya untuk semua universitas ya. Jadi terutama bagi teman-teman dosen yang ingin mengikuti seleksi untuk sertifikasi dosen. Ya, seperti kalau Bapak Ibu lihat di video-video saya sebelumnya terkait dengan tips and trick kita bisa lulus Serdos, kemudian apa saja yang harus diperhatikan. Bapak Ibu bisa sebenarnya melihat di video YouTube saya, di situ sudah jelas ya, sudah saya paparkan. Dan yang perlu diketahui bahwa pelaksanaan Serdos di tahun 2025 ini mengacu kepada ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 53/B KPT tahun 2025 tanggal 4 Juni 2025, yaitu tentang petunjuk teknis sertifikasi pendidik untuk dosen. Kemudian Serdos gelombang 0 itu dialokasikan khusus 495 orang dosen peserta Serdos yang di tahun 2024 itu yang telah lolos nilai persepsi dan diajukan penilaian tetapi tidak masuk kuota di tahun 2024. Jadi mereka yang tidak lolos di tahun 2024 itu saat ini masuk ya di kuota kembali, dengan catatan bahwa calon peserta Serdos itu perlu melakukan klaim karya ilmiah sebagai pemenuhan persyaratan. Itu ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu, buat teman-teman yang di tahun 2024 itu mereka sudah lolos ya di dalam penilaian persepsi, tetapi ada yang masuk penilaian tetapi tidak masuk kuota di tahun 2024, itu calon peserta Serdosnya itu harus melakukan klaim karya ilmiah. Nah, Serdos pada gelombang pertama itu merupakan pelaksanaan Serdos reguler di tahun 2025, di mana ini ada perguruan tinggi agar memperbarui status keaktifan, kepegawaian dan ikut kerja dosen sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Nah, kemudian ini adalah yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu, ini Bapak Ibu, jadwal pelaksanaan ya, itu penting. Nanti sebelum kita bahas yang teknisnya, ini jadwalnya. Jadi ada persyaratan pemenuhan persyaratan Serdos ya. Persiapan pemenuhan persyaratan Serdos itu sampai 30 Juni ini. Kemudian penarikan data calon peserta Serdos itu mulai 1 Juli. Itu masuk ke tahap 1. Tahap kedua itu, jadi kalau Bapak Ibu sudah lolos di pada tahap 1, maka Bapak Ibu masuk ke tahap ketiga ya. Jadi tahap ketiga itu penilaian portofolio Serdos yang dilakukan oleh asesor perguruan tinggi penyelenggara Serdos sendiri, itu mulai tanggal 1 hingga 21 Agustus. Kemudian yudisim internal perguruan tinggi itu 20 sampai 22 Agustus dan yudisim nasional itu 28 Agustus gitu ya. Jadi sekitar 1 bulan lebih lah. Nah, kemudian untuk jadwal Serdos gelombang satunya ini, persiapan pemenuhan Serdos itu sampai 30 Juni, penarikan data 1 Juli, masuk ke tahap kedua itu adalah penyusunan PDD UKT-PT. Ya, ini penting Bapak Ibu untuk Bapak Ibu memahami bagaimana cara menyusun PDD UKT-PT. Bapak Ibu bisa melihat video YouTube saya terkait dengan pemenuhan PDD UKT-PT. Saya juga sudah beberapa kali
memberikan workshop ya terkait dengan penyusunan PDD UKT-PT ini. Itu 1 hingga 15 Juli, jadi tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak waktunya. Kemudian perhitungan nilai persepsi dan pengajuan peserta Serdos itu oleh panitia Serdos perguruan tinggi tanggal 15 hingga 17 Juli. Kemudian setelah itu, kalau Bapak Ibu lolos tahap 1 dan tahap kedua, maka masuk ke tahap ketiga ya. Tahap ketiga seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di mana Yudisim nasionalnya itu akan dilaksanakan 28 Agustus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke teknis tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini sama ya untuk yang untuk yang gelombang keduanya ya. Gelombang kedua pokoknya ada 2 gelombang ya, gelombang pertama dan gelombang kedua di tahun ini. Beda dengan sebelum-sebelumnya, kalau sebelum-sebelumnya itu ada 3 gelombang. Kalau di zaman saya dulu itu ada 3 gelombang. Nah, sekarang hanya cuma 2 gelombang. Jadi kalau Bapak Ibu harus memperhatikan ini tahapan-tahapan ini ya. Harapan saya Bapak Ibu itu sudah lebih banyak lulus di gelombang pertama gitu, biar tidak masuk lagi di gelombang kedua ini. Nah, berikutnya itu adalah yang berkaitan dengan, nah ini pemaparan ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau lihat di sini, ini adalah pemaparan teknis yang berkaitan dengan modul sertifikasi dosen dalam hal ini ya. Yang pertama dulu itu adalah kita harus mengecek eligibilitas dari status dosen ya. Bapak Ibu bisa membuka sisternya masing-masing. Nah, itu terutama kalau bagi dosen yang baru selesai sekolah misalnya dan mengikuti sertifikasi dosen, pastikan kalau keaktifannya itu sudah aktif dulu. Nah, itu status aktifnya itu sebagai dosen ya. Nah, kemudian itu syarat BKD itu kan masih tertulisnya tidak memenuhi ya. Artinya Bapak Ibu itu kan prosesnya kan sudah berlangsung yang 4 semester itu. Kalau yang 4 semester ketika kita buka itu sisternya, maka kalau memenuhi tertulisnya memenuhi. Nah, ini karena seperti kita mengajukan yang baru, maka pasti tertulisnya tidak memenuhi. Nah, makanya di sini akan dibuka portalnya ya untuk Bapak Ibu itu mengisi hal tersebut. Salah satunya itu adalah mengklaim artikel ilmiahnya seperti itu. Nah, kemudian penting untuk pekerti dan AA ya, pekerti ataupun atlet approach itu harus pada lembaga yang ditunjuk oleh universitas, lembaga yang ditunjuk oleh kementerian gitu. Jadi tidak bisa asal-asalan kita mengikuti pekerti ataupun AA gitu, nanti tidak akan diakui gitu ya. Kemudian memiliki karya ilmiah atau karya seni itu harus diklaim ya, semacam itu. Nah, setelah itu kita masuk ke NUPTK ya sebagai dosen. Nah, ini juga NUPTK ini juga kita harus periksa bahwa apakah NUPTK ini kita itu sudah benar. Nah, cara paling gampangnya itu adalah dengan melihat NIK kita gitu ya, NIK kita. Jadi ketika NIK kita sudah benar, pasti NUPTK kita itu juga pasti sudah benar. Ya, status dosen mau dosen tetap, kemudian dosen tidak tetap ataupun PNS maupun non PNS. Nah, kemudian memiliki jabatan fungsional paling rendah itu adalah asisten ahli dengan TMT valid. TMT valid itu adalah masa kerjanya itu 2 tahun. Makanya di dalam pengisian BKD sebelumnya sebagai salah satu syarat eligible ya, sebagai salah satu syarat eligible itu adalah Bapak Ibu harus mengisi BKD selama 4 semester berturut-turut. Ya, itu yang harus Bapak perhatikan. Nah, selanjutnya itu adalah menu profile atau data pribadi bagian kepegawaian data manual. Nah, di situ. Jadi kita bisa di sini ya, TMMD ini Bapak Ibu perhatikan ini tanggalnya, kemudian kita bisa mengajukan perubahan kalau ada yang harus dirubah. Nah, selanjutnya itu masa kerja ini minimal 2 tahun ya, disesuaikan dengan jabatan akademik tadi. Makanya kalau sudah 2 tahun dan Bapak Ibu sudah mengisi BKD itu selama 4 semester itu, maka otomatis Bapak Ibu itu tinggal menyesuaikan dengan penarikan atau mengklarifikasi, mengklaim artikelnya ya, maka di situ sudah otomatis pasti Bapak Ibu sudah eligible. Nah, gitu. Nah, selanjutnya itu adalah minimal pendidikan. Nah, minimal pendidikan itu adalah S2 atau sederajat, lebih tinggi itu lebih bagus. Jadi
semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi jabatan akademiknya, maka penilaian persepsionalnya akan semakin besar, Bapak Ibu, sehingga kesempatan lulusnya itu lebih besar, gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah adanya kewajaran antara usia dengan masa bakti gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh. Kemudian bisa kita lihat ya tanggal lahirnya, ini contoh saja tahun 1991. Kemudian jabatan fungsionalnya itu asisten ahli pertama itu di tahun 2022. Itu apakah terjadi gap yang cukup panjang gitu loh Bapak Ibu? Ya, itu harus diperhatikan juga. Ini kan cukup panjang ya, 91 ke 2022 itu ya, hampir 10 tahun lebih. Nah, itu yang harus Bapak Ibu perhatikan, karena seyogianya setiap 2 tahun itu adalah proses kita mengikuti mengajukan kenaikan jabatan akademik dan ada kesempatan untuk mengikuti sertifikasi dosen gitu. Jadi kalau seperti contoh semacam ini bisa mengindikasikan bahwa sudah beberapa kali ikut serdos tapi tidak lulus gitu. Nah, apakah nanti akan di hold? Nah, itu saya tidak mau berbicara panjang terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian dosen aktif ataupun tugas belajar dan izin belajar itu status keaktifannya harus diaktifkan kalau yang bersangkutan itu sudah selesai sekolah gitu, dan itu diaktifkan kembali ya. Dan ini mudah-mudahan cepat selesai ya. Biasanya kalau berdasarkan pengalaman cerita teman-teman ada yang lama gitu ya. Mudah-mudahan ini cepat selesai, artinya untuk masa keaktifan ya gitu. Nah, kemudian memiliki jabatan fungsional tadi sudah ya, yang asisten ahli dengan TMT yang valid. Nah, ini sebentar. Nah, sekarang masuk ke hanya memiliki satu home base prodi dan status perguruan tinggi aktif ya, bisa dilihat di sini. Jadi tidak boleh misalnya Bapak Ibu itu meskipun mungkin ya mengajar juga di kampus yang lain atas izin dari universitas negeri yang negerinya, home base-nya, tetapi tetap yang menjadi patokan utama itu adalah home base aslinya gitu ya. Bapak Ibu harus perhatikan itu, karena banyak juga dosen yang terutama dari dosen-dosen PTN itu yang mengajar di PTS-PTS atau di PTN yang lain. Nah, kemudian memiliki sertifikat pekerti ini penting tadi seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa untuk pekerti dan AA itu harus disesuaikan atau mengikuti arahan dari Kementerian, Menteri Pendidikan. Jadi lembaga yang ditunjuk gitu ya, lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian. Jadi kita tidak bisa asal-asalan. Meskipun ya ada beberapa yang sudah mengikuti pekerti maupun AA itu tidak diakui oleh Kementerian ketika kita mengajukan ke sini. Jadi nanti ketika akan dicek sama asesor itu akan langsung ketolak gitu. Nah, berikutnya ini adalah BKD yang memenuhi 2 tahun, Bapak Ibu, ini ya. Jadi yang di atas karena baru ya, baru pasti akan tertulisnya seperti ini. Tetapi kalau yang 4 semester itu harus tersusun ya, 4 semester terpenuhi gitu. Nah, syarat baru yang terpenting di dalam syarat baru bagi dosen itu ya, itu tidak ada lagi tes TKB dan TKBA. Nah, itu berarti kesempatan untuk lulusnya itu jauh lebih besar. Itu ya, karena banyak juga sebenarnya yang awal-awal mengikuti waktu di TKB TKDA itu banyak juga yang tidak lulus di situnya, semacam itu. Jadi ini sudah menjadi kesempatan besar buat teman-teman dosen yang sertifikasi, yang ingin mendapatkan sertifikasi dosen ya. Nah, menu penginputan data dan portofolio untuk syarat baru dan karya ilmiah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini adalah publikasi karya ya. Ini hanya potongan saja, Bapak Ibu bisa lihat di sisternya masing-masing. Dan itu kalau pelaksanaan penelitian ya, ada publikasi karya ataupun paten dan HKI. Beda dengan yang penelitian. Kalau yang penelitian ya mungkin dalam bentuk laporan penelitian semacam itu. Tetapi kalau kita mengklaim luaran, maka klaimnya itu adalah di publikasi karya atau di paten dan HKI. Nah, alur klaimnya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang memiliki karya ilmiah atau karya seni itu ajukan data. Jadi Bapak Ibu mengajukan data ya, kalau misalnya sudah ada di data Google Scholar, maka Bapak Ibu tinggal narik saja sebenarnya. Tapi kalau tidak ada atau belum muncul, meskipun sudah ada, Bapak Ibu harus menulisnya secara manual.
ya. Dan kalau menulisnya secara manual, pastikan bahwa URL-nya itu benar-benar valid Bapak Ibu, ya, biar nanti mudah dicek sama asesor. Kemudian alur klaim syarat karya ilmiah dosen, ya, ini bisa Bapak Ibu mengupload karyanya yang publish terakhir, ya, yang sudah final publishnya. Kemudian biasanya ada perintah yang lain di bawahnya, itu sertakan dengan URL-nya, itu biar mudah dicari lah sama asesor. Nah, ini menunggu validasi kalau kita sudah mengajukan, ya, menunggu validasi saja. Nah, kemudian ini klaim karya ilmiah atau karya seni yang ditolak. Jadi kalau ditolak itu ada berbagai macam, ya, berbagai macam alasan. Jadi bisa saja filenya terlalu besar. Jadi maksimal file yang size file yang diupload itu bisa hanya maksimal 5 MB, ya. Nah, kalau lebih dari itu Bapak Ibu harus mengkompres. Nah, kalau mengkompres jangan sampai pecah. Gitu, itu harus Bapak Ibu harus punya trik tersendiri untuk biar tidak pecah di situ, ya. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, atau bisa saja URL yang dicantolkan itu tidak sesuai dengan judul yang ini. Jadi perhatikan betul judul-judulnya, atau lihat di sini, ya. Judulnya itu kan tidak simetris atau tidak sesuai gitu, ya. Gitu. Ini harus Bapak Ibu perhatikan. Ini biasanya kita nariknya dari Google Scholar gitu. Jadi apa yang harus dilakukan, ya, di Google Scholar-nya yang diperbaiki gitu, ya, atau di database jurnalnya yang diperbaiki. Nah, kemudian yang lainnya itu ini divalidasi oleh perguruan tinggi setempat sebagai syarat eligible Serdos, ya, di tahun 2025 kalau ini yang diterima. Kemudian alur validasi syarat karya ilmiah atau karya seni panitia Serdos perguruan tinggi itu, jadi posisinya seperti ini, ya, dimana yang terakhir itu adalah pasti validasi syarat calon peserta Serdos. Nah, ini Bapak Ibu berarti sudah bisa berapa persen, ya, sudah dikatakan Bapak Ibu itu sudah mau lulus gitu, ya, tergantung dari penilaian PDD UKT-PT-nya. Nah, selanjutnya itu adalah validasi syarat karya Serdos di perguruan tinggi pengusul. Jadi ini yang akan dicek oleh perguruan tinggi, ya, asesor di perguruan tingginya masing-masing. Kalau misalnya sudah valid, ya, tentu mereka akan mengecek valid gitu, ya. Nah, ini pilih salah satu validasi, ya. Kalau sudah valid, ajukan valid gitu. Ini yang posisi itu adalah sudah yang dicek sama asesor sebenarnya. Nah, kemudian kalau sertifikasi belum tersertifikasi dosen, maka posisinya semacam ini. Ini yang tahun lalu, ya, tahun lalu, artinya mereka sudah masuk ke tahap 2 atau masuk ke tahap 1 maupun tahap 2 itu sudah selesai, sehingga untuk melanjutkan yang di tahun 2025 ini. Jadi ada vonis nilai F atau fault, ya, fault gagal gitu. Nah, itu Bapak Ibu harus sebenarnya menindaklanjuti apa yang menyebabkan saya gagal gitu, ya, fault di dalam ini. Itu biasanya ada keterangannya, maka itu yang harus diperbaiki. Nah, kemudian ini alur pembinaan oleh panitia Serdot perguruan tinggi, ya. Ini yang pertama itu ada panitia penalti peserta Serdos. Kemudian itu akan diperiksa, ya, kembali ajuannya tersebut oleh asesor. Nah, kemudian unggah BA pembimbing oleh panitia Serdos perguruan tinggi. Jadi ini yang diunggah. Perhatikan besar size file yang diunggah itu nggak boleh lebih dari 1 MB, ya. Nah, ini format surat pernyataan klaim karya ilmiah, ya. Bapak Ibu harus karya ilmiahnya apa saja yang diklaimkan. Nah, itu apakah boleh semuanya? Ya, kalau Bapak Ibu mampu untuk bercerita, ya, sebenarnya tidak apa-apa gitu, ya. Tapi tidak harus sebenarnya semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa, misalnya dalam tahun itu Bapak Ibu punya 5 katakanlah karya ilmiah, ya. Mana dari 5 itu yang menurut Bapak Ibu itu yang paling fenomenal misalnya. Nah, itu yang diajukan gitu. Diberikan alasannya kenapa yang paling fenomenal tersebut. Nanti dalam menceritakan PDD UKT-PT, karena harus sinergis dengan ini.
Nah, catatan khusus bagi panitia Serdos, perguruan tinggi pengusul itu melakukan validasi pernyataan karya ilmiah seni yang telah diajukan oleh calon peserta Serdos, sama melakukan unggah BA ya dosen yang telah terkena vonis Volt perihal pembinaan dosen untuk membuka kembali halaman eligible dosen yang bersangkutan. Nah, jika tidak dilakukan, maka dosen tersebut itu dianggap belum bisa mengikuti periode Serdos sampai masa vonis selesai dan telah diunggah BA pembinaan. Gitu. Jadi dibina oleh kampus-kampusnya. Orang-orang yang dosen-dosen yang belum lolos itu akan dibina ya oleh dosen-dosen di kampusnya. Oke. Cukup sekian Bapak Ibu. Nanti kalau ada informasi yang Bapak Ibu perlukan, silakan Bapak Ibu berkomentar di kolom komentar YouTube saya ataupun di Instagram saya. Silakan follow Instagram dan YouTube saya. Dan juga Facebook saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.